Halo semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya akan kembali mengupas saham secara komprehensif, yaitu saham Java, Java Confit Tbk, di mana menurut saya dengan adanya program makan bergizi gratis ini ya teman-teman semua, ini akan menjadi salah satu game changer kuat ya bagi sektor poultry dan juga secara khusus bagi saham Java di tahun 2025 ini. Nah, seperti apa ulasannya? Yuk kita mulai saja. Dan pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu ya, seperti apa sih kinerja fundamental terbaru daripada saham Java ini, di mana pada video ini saya menggunakan reference kinerja pada kuartal 3 2024. Nah, seperti yang bisa dilihat pada chart sebelah kiri yaitu di bagian pendapatan Java, dapat dilihat bahwa memang terjadi tren pertumbuhan pendapatan ya. Dari Q3 2021, Q3 2022, Q3 2023 sampai dengan Q3 2024. Dan pada capaian tahun 2024 ini adalah menjadi capaian tertinggi ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Oleh karena itu dengan tren pertumbuhan seperti ini, ya ini akan terreflek pada kinerja full year 2024 ya. Seperti yang terlihat juga trennya semakin bertumbuh sehingga berpotensi nih saham Java mampu membukukan pendapatan yang lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan dengan 2023 seperti itu. Kemudian kalau kita lihat daripada rasio utang perusahaan, di mana pada tahun 2021 sampai dengan 2023 itu sempat mengalami kenaikan, namun selanjutnya itu berangsur-angsur mengalami penurunan seperti itu. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa manajemen Java berhasil menerapkan strategi yang sangat bagus ya, yaitu berhasil meningkatkan pertumbuhan pendapatan perusahaan, namun di sisi lain juga berhasil menurunkan rasio utang perusahaan. Yang tentu saja ya, ini berpotensi akan berdampak pada peningkatan laba bersih perusahaan. Kita lihat sebagai berikut. Nah, di bagian sebelah kiri adalah laba bersih perusahaan ya. Kalau kita perhatikan, ini juga terjadi pertumbuhan, jadi seiring sejalan ya pada tahun 2021 itu berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang tertinggi ya sejak 5 tahun terakhir, baik di Q3 maupun di full year. Namun pada 2024 ini capaian Q3-nya ternyata sudah lebih tinggi dibandingkan capaian pada full year 2021 seperti itu. So saya yakin sih dengan melihat tren pertumbuhan daripada Java ini yang sudah kembali on track ya, kembali mampu bertumbuh dibandingkan 2023, 2022 maupun 2021, sehingga kinerja full year 2024 itu bisa lebih tinggi dibandingkan capaian 2021. Nah, hal ini juga bisa terrefleksikan pada rasio profitabilitas perusahaannya yang kita ukur dari sisi rasio ROE, di mana memang terlihat pada 2021 itu masih mampu mencatatkan level tertingginya, yaitu kurang lebih di ROE 16% seperti itu pada capaian full year 2021, sedangkan pada Q3 2024 ini mampu mencatatkan pada level kurang lebih 13% seperti itu. Jadi masih sedikit lagi di bawah capaian profitabilitas pada full year 2021. Meskipun secara pendapatan ini berpotensi akan naik lebih tinggi, maupun laba bersih juga berpotensi akan naik lebih tinggi. Sehingga saya juga cukup yakin nih bahwa Java bisa saja membukukan ROE yang lebih tinggi dibandingkan pada capaian 2021. Nah, tentu dengan data fakta fundamental ini kita bisa memiliki keyakinan ya bahwa kinerja fundamental Java ini berpotensi akan lebih baik pada full year 2024 ya. Dan kita harapkan juga dapat berlanjut pada kuartal-kuartal berikutnya, khususnya pada kuartal 1 2025 ya teman-teman semua. Karena seperti yang kita ketahui ada musiman lebaran ya, musiman hari raya Idul Fitri yang tentu saja mampu meningkatkan permintaan daging ayam ya secara signifikan. Ya memang secara tahun ke tahun sudah kita perhatikan akan terjadi lonjakan kinerja pada kuartal tersebut seperti itu. Nah, berikutnya terdapat beberapa informasi fundamental yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, yang pertama, kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa memang Java ini telah berhasil menciptakan teknologi peternakan unggas yang sangat bagus ya, teman-teman semua. Di mana dengan teknologi ini, Java mampu mengurangi tingkat kematian daripada unggasnya itu hingga kurang dari 1% dibandingkan dengan peternakan tradisional yang mencapai 10%. Di mana tentunya ini akan berdampak positif ya pada biaya produksi perusahaan seperti itu. Kemudian juga dengan penggunaan pengering jagung dan juga silo milik Java itu berhasil memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan jagung dengan harga yang lebih rendah. Ya, tentu saja ini juga bisa berdampak pada perluasan margin perusahaan ya, yang bisa berdampak pada pertumbuhan jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian juga terdapat riset ya dari salah satu sekuritas Bridge yang memproyeksikan bahwa kelebihan pasokan ataupun oversupply ayam pada tahun 2025 itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 seperti itu. Jadi ukurannya adalah sekitar 397.000 ekor ayam, itu lebih rendah dibandingkan 600.000 pada capaian 2024. Hal ini didorong oleh adanya kuota impor grain parent stock yang memang lebih rendah ya, sebesar 15% year on year yang ditetapkan oleh pemerintah dibandingkan dengan 2024. Sehingga dengan kondisi oversupply yang lebih rendah ini kita harapkan tentu saja harga ayam itu bisa lebih stabil ya dan cenderung mengalami kenaikan.
Dan tentu saja hal ini akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan Java seperti itu. Dan dari informasi yang saya dapatkan, untuk harga rata-rata DOC pada kuartal 4 2024 ini juga naik ya, sebesar 13,6% secara kuartal dan juga 64,1% secara year on year. Ya, di mana secara kumulatif di 2024 ini naik sebesar 27,9% seperti itu. Nah, sementara untuk harga rata-rata ayam pedaging atau ayam broilernya itu juga tercatat naik ya pada kuartal 4 itu sebesar 10% Q on Q dan juga 10,4% year on year seperti itu. Dan secara kumulatif itu naik 2,2% dibandingkan dengan 2023. Nah, jadi dari dua informasi ini, dari sisi kenaikan harga rata-rata DOC dan juga ayam pedaging, ini menjadi salah satu potensi ya pertumbuhan pendapatan bagi Java di kuartal 4 2024 seperti itu. Dan juga ini tidak hanya berdampak pada Java tentunya ya, dan juga berdampak pada saham-saham poultry lainnya seperti itu. Nah, sehingga dari sini terdapat salah satu sekuritas yang melakukan riset terhadap saham Java itu memproyeksikan bahwa laba bersih Java mampu bertumbuh kurang lebih 18% pada 2025 ya, dengan pertumbuhan ke level 3,6 triliun dibandingkan dengan capaian pada 2024 yang diperkirakan di level 3,04 triliun seperti itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai program makan bergizi gratis ya. Kenapa saya state 171 triliun teman-teman semua ya? Harap diperhatikan. Jadi kalau dari data yang saya dapatkan ya, nah secara existing, yaitu pada Januari 2025, ini target SPPG-nya sebesar 220 titik seperti itu ya, dengan beneficiary mencapai 589.000. Dengan budget yang dikucurkan adalah di level 71 triliun seperti itu. Nah, ini target awalnya adalah di Desember 2025, itu akan mencapai 5.000 titik ya. Dengan beneficiaries itu 15,5 juta siswa dan juga 2,4 juta ibu hamil dan juga anak-anak balita seperti itu. Nah, budget awal adalah sebesar 71 triliun, yaitu untuk mencapai SPPG 5.000 titik dapur seperti itu. Nah, namun terdapat opsi ekspansi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Jika ternyata program ini mampu berjalan dengan baik dan lebih cepat dari harapan awal gitu ya, maka bisa diekspansi dengan dua opsi. Yang pertama adalah dengan target SPPG sebesar 15.000 ya, yaitu 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan target awal. Dengan capaian mencapai 40 juta penerima manfaat seperti itu ya, maka budgetnya bisa ditambah lagi nih sebesar 100 triliun. Sehingga secara total budget yang digunakan adalah sebesar 171 triliun ya. Dengan opsi ekspansi kedua yaitu pada Desember 2025 juga ya, yaitu bisa mencapai SPPG 28.000 seperti itu ya, dan mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat seperti itu. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman semua, dengan kenaikan SPPG dari 220 ke 5.000 saja sudah signifikan, apalagi jika dilakukan namanya mode ekspansi seperti itu ya, dengan menggunakan dana tambahan sebesar 100 triliun. Nah, dari sini bisa terjadi peningkatan permintaan daging yang luar biasa ya, dimana tentu saja salah satunya adalah daging ayam seperti itu. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa ternyata memang program MBG ini menjadi salah satu program yang sangat dinantikan untuk sektor poultry ya, menjadi game changer yang saya sebutkan tadi. Bahkan Java sendiri memproyeksikan bahwa adanya lonjakan permintaan hingga 24% ya dibandingkan dengan 2024. Ini sekali lagi hanya berdasarkan skenario awal, belum masuk dalam skenario ekspansi. Kalau misalkan menggunakan skenario ekspansi pertama saja, maka tentu saja akan berdampak signifikan ya bagi pertumbuhan penjualan daging ayam seperti itu. Di mana diperkirakan ya pada target awal, ini program makan gratis pemerintah ini pada 2025 akan menambah 637.000 ton atau meningkat 13% dari total penjualan volume daging ayam di Indonesia seperti itu. Dan sekali lagi ini adalah proyeksi menggunakan initial target ya, belum menggunakan ekspansi target seperti itu. Kalau bisa sampai menggunakan ekspansi target yang kedua, itu tentu lonjakannya akan lebih luar biasa lagi seperti itu. Sehingga tentu saja ya, program MBG ini menjadi program yang sangat dinantikan pada tahun 2025 ini untuk menjadi salah satu program yang dapat meningkatkan kinerja pada sektor saham poultry maupun pada sektor saham konsumer lainnya seperti itu. Tentu saja ya terdapat faktor resiko ataupun tantangan yang akan dihadapi oleh sektor poultry khususnya ya. Dimana di sini kalau kita perhatikan dari sisi harga bahan baku ini terdapat informasi bahwa memang terjadi kenaikan ya harga jagung domestik pada kuartal 4 2024 ya. Namun secara kumulatif masih mengalami penurunan dibandingkan dengan 2023. Sehingga dari sini bisa kita sebutkan bahwa memang potensi kinerja laba Java di tahun 2024 itu masih akan bertumbuh ya. Namun pada kuartal 1 2025 akan ada beban tersendiri nih. Karena kalau teman-teman perhatikan pada grafik harga jagung ini ya, sejak awal 2025 itu sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, sehingga tentu saja akan bisa berpotensi menggerus margin pertumbuhan laba perusahaan di kuartal 1 2025 ya, meskipun tidak pasti. Karena seperti yang saya sampaikan tadi,
Kalau terjadi lonjakan pendapatan yang luar biasa karena permintaan musiman pada musim lebaran ya, maka tentu saja ya bisa mengkompensasikan kenaikan daripada biaya produksi perusahaan ya, sehingga bisa tetap berdampak pada pertumbuhan laba bersih. So, kembali melihat daripada pertumbuhan pendapatan perusahaan ya, yang dapat bertumbuh signifikan apa tidak di kuartal 1 2025 seperti itu. Nah, begitu juga dengan harga daripada soybean meal yang juga merupakan salah satu substitusi daripada harga jagung. Ini ternyata pada kuartal 4 2024 ini justru turun ya, lebih rendah 10,1% secara Q-on-Q dan juga 28,8% secara year-on-year seperti itu. Sehingga secara kumulatif pada tahun 2024 itu harga bungkil kedelai itu turun sebesar 23,5% ya dibandingkan dengan harga rata-rata pada tahun 2023 lalu. Nah, dari sini juga bisa kita simpulkan bahwa secara kinerja potensi ya, sekali lagi kinerja full year 2024 daripada Java ini potensi akan mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan 2023. Namun dengan tren peningkatan daripada harga jagung, maka biasanya juga akan diikuti dengan tren peningkatan daripada harga soybean meal yang sekali lagi bisa berdampak pada membesarnya atau meningkatnya beban produksi perusahaan seperti itu. Nah, faktor resiko lainnya adalah dari sisi melemahnya daya beli masyarakat ya, teman-teman semua. Bisa dilihat di sini bahwa dari rilis inflasi yang disampaikan oleh BPS pada awal Februari lalu, bahwa ternyata indeks harga konsumen pada Januari 2025 itu tercatat mengalami deflasi ya dibandingkan dengan Desember, yaitu sebesar minus 0,76% ya, jauh di bawah ekspektasi daripada pelaku pasar yang memperkirakan akan terjadi inflasi sebesar 0,35%. Dan kalau kita perhatikan juga secara year on year, ternyata inflasi IHK pada Januari 2025 itu hanya tercatat sebesar 0,76%. Itu jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan konsensus pasar yang memprediksikan terjadi inflasi sebesar 1,57% seperti itu. Di mana inflasi ini adalah angka terendah nih sejak 25 tahun terakhir ya. Jadi pada Januari 2020 silam itu inflasi IHK tercatat sebesar 0,28% year on year. Sementara pada Januari 2025 itu tercatat di level 0,76%. Ya, so ini sangat-sangat rendah sekali, adalah terendah kedua nih setelah 25 tahun. Bahkan di zaman pandemi COVID saja ya, ini IHK kita belum pernah di bawah 1%, teman-teman semua. So, hal ini menjadi sinyal awal ya, sinyal alert bagi kita semua ya, khususnya juga bagi pemerintah bahwa terjadi pelemahan daya beli. Nah, belum lagi ditambah dengan pelemahan daripada idea terhadap USD ya. Seperti yang kita ketahui, ini sekarang sudah berada di atas 16.200-an seperti itu. Di mana tentu saja ini akan berdampak pada peningkatan biaya bahan baku impor ya, dan juga akan meningkatkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat sehingga kembali menekan daripada daya beli masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa memang salah satu tujuan daripada program MBG adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya, dengan cara mensubsidi salah satu porsi makan mereka. Harapannya masyarakat bisa memiliki saving ataupun tabungan lebih untuk kembali memicu daya beli mereka seperti itu. Karena ekonomi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya peningkatan daya beli. Itu adalah salah satu tujuan utama daripada program MBG ini seperti itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai evaluasi daripada harga wajar Java. Ini ada hal menarik yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa sekarang valuasi Java sudah meningkat ya. Sudah di atas daripada min PBV-nya selama 5 tahun terakhir, yaitu di level 1,5 kali seperti itu. Terlihat bahwa memang pelaku pasar itu mengapresiasi nih daripada kenaikan harga saham Java yang mungkin ya bertolak ukur daripada proyeksi kinerja Java yang akan lebih baik di 2024 seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan juga ya, di historical 2021 itu ternyata harga saham Java itu berkorelasi erat sekali dengan pertemuan kinerja laba bersihnya atau EPS-nya seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi. Di mana pada tahun 2021 Java mampu mencatatkan laba bersih yang sangat bagus ya, dengan ROE juga sangat bagus, sehingga berdampak pada apresiasi harga sahamnya ya, yang bahkan membuat harga sahamnya mampu naik lebih tinggi daripada PBV 2 kali ya, bahkan hampir mencapai PBV 2,5 kali seperti itu. Oleh karena itu kalau saya melihat level realistis daripada saham ini ya, kalau kinerjanya mampu on track bertumbuh sesuai dengan ekspektasi, maka bisa berada di level 1,68 sampai 2 kali PBV seperti itu saya bulatkan. Dimana kalau kita konfirmasikan ya, target valuasi ini dengan riset daripada konsensus pasar didapatkan sebagai berikut. Untuk average price Java sendiri ditargetkan di level 2.500 dengan high-nya di level 2.800 dan low-nya di level 2.300. Ya, jadi harga sekarang ini di bawah 2.000 ini menjadi level demanding nih terhadap saham Java yang menurut saya akan berpotensi menimbulkan demand untuk melakukan akumulasi di saham ini. Namun kalau kita coba ambil skenario yang lebih optimis ya teman-teman semua, yaitu dengan menggunakan proyeksi EPS daripada konsensus pasar, maka kita bisa peroleh ya di full year 2024 itu di level Rp230 dan juga di 2025 dicapai EPS di level 260. Dan kalau saya menggunakan
rasio PE tertinggi yang pernah dicapai oleh Java pada tahun 2021, yaitu di level PE 13 kali sampai dengan 15 kali, maka saya bisa peroleh target price maksimum daripada saham Java untuk tahun 2025 ya, itu di level 3000 sampai dengan 3400. Nah, dari sini bisa saya simpulkan bahwa rentang valuasi harga wajar saham Java itu berada di range antara level 2000 sampai dengan level 3400 seperti itu, dengan average di level 2700. Di mana level 3400 atau di atas 3000 itu mampu dicapai jika semua skenario positif daripada kinerja fundamental Java itu dapat terrealisasikan sesuai dengan ekspektasi. Itu ya, bahkan kalau bisa lebih tinggi daripada ekspektasi. Maka potensi harga sahamnya bisa melewati level Rp3.000 sampai juga dengan level 3400 seperti itu. Sementara harga wajar 2000 itu menjadi harga wajar basic atau minimum yang potensi dicapai oleh harga saham Java. Sehingga kalau harga sahamnya turun di bawah 2000, maka bisa menjadi level demanding atau level beli yang menarik ya bagi pelaku pasar yang ingin membeli saham Java seperti itu. Nah, demikian ulasan saya untuk valuasi harga saham Java. Namun sebelum saya masuk dalam segmen terakhir daripada video ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free lifetime advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Nah, berikut merupakan chart daily daripada saham Java ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang saham Java sedang bergerak uptrend teman-teman semuanya, sudah jelas sedang bergerak dalam uptrend channelnya ya, dan saat ini sedang mengalami koreksi. Oleh karena itu kalau kita perhatikan terdapat 2 area beli yang bisa diperhatikan oleh teman-teman semua ya. Dimana pada skenario pertama ya, kita bisa lihat area support di level 1950 sampai dengan 1980, itu bisa menjadi area pertimbangan beli untuk teman-teman semua. Sementara kalau misalkan level ini tidak mampu bertahan, maka terdapat satu area support kuat ya, yang menjadi toleransi terakhir daripada form uptrend Java, yaitu di level 1870 sampai dengan 1890 ya. Di mana tahanan ini wajib sekali ya, harus mampu menahan penurunan daripada saham Java. Karena jika tidak, maka berarti form uptrendnya akan berakhir seperti itu. Nah, jadi area level support kedua ini bisa teman-teman pertimbangkan untuk melakukan pembelian jika ternyata saham Java kembali terkoreksi ke level tersebut seperti itu. Nah, jika dia mampu bertahan ya di area support uptrend channelnya, maka saham ini berpotensi untuk naik kembali ke level 2400 ya, mengikuti daripada pola uptrend channelnya. Nah, kalau kita perhatikan kembali dari sisi chart weekly perusahaan ya, maka ada hal menarik yang bisa kita perhatikan teman-teman semuanya. Bisa dilihat di sini bahwa ternyata harga saham Java sudah menguji nih atau mendekati level tertingginya yang dicapai pada tahun 2021 lalu ya, di mana harga sahamnya terrefleksikan dengan perbaikan atau improvement daripada kinerja fundamentalnya, yaitu di level 2270 gitu loh. Di mana pada saat closing sebelumnya Java mampu mencapai level 2230. Ini berada di dekat rentang previous high yang tercipta pada April 2021 lalu ya. Jadi jika nantinya level ini mampu dilewati oleh saham Java, maka tentu saja saham Java berpotensi nih untuk bisa naik lebih tinggi dan kembali menguji level all time high-nya di level 3100 yang sebelumnya terbentuk pada akhir Januari 2019 lalu. Nah, sekali lagi saya bilang bahwa jika semua skenario positif daripada kinerja fundamental Java mampu terrefleksikan ya, dengan game changer tentunya dari program MBG ini yang mampu diakselerasi lebih baik lagi gitu ya, maka menurut saya bukan hal yang mustahil bagi saham Java untuk kembali berada atau naik di atas level 3000 ya, dan bukan tidak mungkin akan mampu menguji level all time high-nya serta bisa surpass level tersebut ya. Dimana ingat sekali lagi, target price maksimum kita adalah di level 3000 sampai dengan 3400 jika semua skenario fundamental Java mampu terrealisasikan dengan baik seperti itu. Demikian ya ulasan saya mengenai saham Java. Semoga ulasan detailnya mampu menambah insight teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini ataupun yang memang sedang berminat untuk entry atau melakukan pembelian pada saham Java seperti itu. Sekali lagi ulasannya adalah preferensi saya pribadi ya, dari point of view saya. Silakan bagi teman-teman semua yang juga punya pendapat tentang saham Java, silakan disampaikan pada kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman semua yang tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, saya minta dukungan untuk like, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update video dari saya. Teman-teman juga bisa ya mendapatkan ulasan Java secara harian dengan lebih cepat ya dengan join daripada free channel Telegram saya ya, dimana untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Thanks for watching dan see you in the next video.